Ya, selamat sore pengunjung Indonesia Autovaganza di Cubic BSD City dan selamat datang Bapak Aska Dimas dari PT Toyota Assalamualaikum. Astra Motor. Waalaikumsalam Pak Dimas. Akhirnya kita ketemu bisa offline lagi Ya, siap. di Oh, di sini. Oke. antara banyak ribuan pengunjung Autovaganza. Siap. Apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi dari rumah ke sini? Tetap jauh. Tetap Tetap jauh, tetap jauh. tetap panjang ya. Jakarta ke Tangerang tetap panjang. Ah, sekarang udah gimana? Kantor masih WFO atau udah mulai rutin ke kantor? Sebenarnya justru ya demi tetap bisa Demi jual mobil, tetap bisa ngapain segala macam, jalan terus apapun yang terjadi. apapun kondisinya ya, Apapun harus bisa kondisinya, hadapin Om ya. Wahyu. Termasuk untuk menyambut era elektrifikasi Astaga. kendaraan Toyota di Indonesia. Nyetrum dong. Ya ada bridgingnya dong, ada Yoi, bridgingnya. yoi. Oke, ya jadi Mas Dimas ini dari PT Toyota Astra Motor dan kita akan ngobrol soal teknologi elektrifikasi dari Toyota di Indonesia. Sik. Nah, sebenarnya kan Toyota bisa dibilang udah cukup lama ya main di segmen Cukup lama. elektrifikasi. Cukup lama. Nah kebetulan 2 tahun belakangan itu masif banget ya, Ya. perkembangan segmen elektrifikasinya Yes, terutama untuk betul. Toyota di Indonesia. Bisa diceritain nggak apa aja upaya yang udah digerakkan sama Toyota untuk pasar Indonesia khususnya di segmen elektrifikasi? Oke, kalau kita ngomong elektrifikasi sebenarnya apa ya, mulainya udah lama Om Wahyu. Jadi di Indonesia kita sudah masarin, khusus Indonesia bahkan kita sudah masarin kendaraan elektrifikasi itu starting 2009. Artinya kalau sekarang kita udah ngomong 12 tahun berarti ya, Betul. masuk ke tahun ke-12 sebenarnya. Jadi cukup lama. Walaupun memang tadi sebenarnya Om Wahyu bilang tadi, trennya sudah mulai menuju ke sini. Itu ditunjukin dari dulu kita memasarkannya nggak banyak. Mungkin 3 tahun terakhir kita sudah memasarkan kurang lebih rata-rata 1.000 setahun. Jadi artinya memang trennya sudah mulai menuju ke sana. Penjualannya masif ya peningkatannya. Cukup masif. Itu karena kesadaran masyarakat juga ya mulai. Di satu sisi kesadaran masyarakat, tapi di satu sisi sebenarnya terima kasih buat teman-teman media. Gimana tuh? Loh, dengan kita dengan adanya teman-teman media memberikan informasi dan lain-lain, artinya semua yang dilakukan itu kan akhirnya bisa sampai. Contoh bahwa trennya menuju ke sesuatu yang lebih bersih, trennya menuju ke sesuatu yang lebih teknologi yang lebih bagus lagi, ya akhirnya kan tersampaikan. Artinya semua masyarakat di Indonesia punya kesempatan untuk berkontribusi kepada lingkungan. Jadi bisa dapat pengetahuannya, Yes. dan bisa mungkin kalau yang penasaran bisa coba langsung ya Betul kendaraannya. sekali, betul sekali. Nah Toyota kan untuk segmen elektrifikasi khususnya belakangan punya label yang namanya XEV. Oke. Nah itu bisa dijelasin nggak makna dari XEV ini sebenarnya gimana? Oke, sebenarnya bukan makna XEV. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong ya elektrifikasi itu kan tujuan akhirnya adalah memberikan sebuah bukan kesempatan lah ya, pada dasarnya ujung-ujungnya lingkungan sebenarnya. Nah tapi apakah artinya hanya sebagian orang yang punya kendaraan elektrifikasi saja yang berkesempatan untuk support lingkungan? Kan jawabannya enggak Ya. ini sebenarnya. Nah dinamakan XEV karena sebenarnya di Toyota kita punya banyak banget teknologi terkait dengan EV. Apa aja tuh teknologinya? Baterai full EV ada, plug-in hybrid ada, hybrid pun ada. Jadi pada dasarnya bahkan kalau secara global fuel cell pun ada sebenarnya. Jadi pilihannya banyak, EV-nya banyak, makanya dinamakan XEV. Jadi mau menggunakan EV apapun sebenarnya semua orang berkesempatan untuk support lingkungan. Oke, jadi bisa dibilang mencakup seluruh segmen konsumen. Gampangnya kebutuhannya gini juga. sebenarnya Om Wahyu, ya kesempatan untuk support lingkungan itu kan seharusnya bisa buat semua orang. Ya betul. Apakah harus EV saja? Kan jawabannya enggak sebenarnya. Itu makanya kita menamakan itu adalah ya pada dasarnya semua orang berkesempatan kok untuk support lingkungan. Untuk bisa support lingkungan dan Yes. merasakan pengalamannya juga ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Mas Dimas Ya. dari kacamata Toyota, untuk mempersiapkan era elektrifikasi itu apa aja sih yang diperlukan? Memang udah lama dari tahun 12 tahun betul, yang lalu 12 ya. tahun lalu. Tapi betul. emang yang lebih kelihatan itu sekitar 2 tahun terakhir pasar kendaraan elektrifikasi baru mulai bangkit. Yes, betul. Nah, itu apa aja tuh yang perlu diperhatikan atau perlu disiapkan? Sebenarnya bukan perlu disiapkan, tapi sebenarnya kalau kita balik lagi, ya gampangnya gini deh, gantian nih gunanya sama Om Wahyu. Om Wahyu kan tiap hari kerja dan lain-lain tetap menggunakan
kendaraan. Gampangnya gitu. Artinya ya kendaraan dipakai untuk sebagai alat transportasi, asumsinya begitu. Jadi mau beli mobil, mau pakai motor, mau pakai apapun pada dasarnya kan semua orang ujung akhirnya adalah bermobilitas sebenarnya. Nah kalau misalkan kita ngomong bermobilitas artinya semua orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Betul. Nah kalau kita sudah dalam konteks besar bermobilitas, artinya kan sebenarnya semua orang yang kita harus pikirin adalah mobilitasnya sebenarnya. Nah EV ini harapan kita ke depannya memang menjadi salah satu opsi. Nah kalau misalkan kita mau membuat opsi itu, kalau kita misalkan ambil zaman dulu kali ya, mungkin transmisi matic deh gitu. Ya betul. Ya apakah dengan adanya sekarang transmisi matic, transmisi manual tidak disukai kan jawabannya enggak sebenarnya. Jadi memang butuh sebuah ekosistem di mana tidak hanya pelaku industri yang siap, tapi membutuhkan hal-hal lain. Salah satu yang paling penting sebenarnya apa sih? Ya konsumennya siap. Jadi konsumennya siap, mobilnya siap, infrastruktur pendukungnya siap, dan lain-lainnya siap, maka dia akan menjadi satu ekosistem yang sudah lebih ready. Nah itu yang sebenarnya diharapkan ke depannya, seberjalannya waktu semuanya akan siap bersamaan, akibatnya tren menuju ke sana pun jadi Lebih terjadi. lancar ya. Betul sekali. Jadi semua itu emang harus sudah mendukung. Semua Konsumennya bersama-sama, siap, betul. infrastrukturnya siap, Yes. dan nanti kalau misalnya mau berkembang ke teknologi yang lebih canggih lagi, udah nggak kaget lagi ya. Satu paling penting, nomor satu, konsumennya siap. Konsumennya siap, benar. Jadi ada yang beli juga ya. Sebenarnya bukan ada yang beli, tapi gampangnya gini. Dengan konsumen siap, maka artinya akan muncul sebuah kebutuhan yang mau nggak mau nanti disuplai sebenarnya. Tapi kalau misalkan konsumennya tidak siap, artinya kita gampangnya begini. Kalau dulu konsumen matic nggak siap, Betul. ya nggak ada yang beli. Ya, Gampangnya benar. gitu sebenarnya. Mungkin sekarang ya udah mobil manual lebih banyak ya. Betul. Makanya sekarang penjualan mobil juga mayoritas sudah otomatis ya. Betul. Untuk beberapa bagian seperti Jakarta mungkin matic akan lebih banyak. Tapi apakah di luar Jakarta sama kan jawabannya belum tentu. Mungkin nanti seiring perkembangan waktunya juga mungkin Yes. varian yang punya elektrifikasi Betul. bisa lebih banyak Aku ambil diminati contoh nih. deh ya, Om Wahyu. Di Toyota kita punya beberapa model. Ada beberapa model yang justru elektrifikasinya lebih laku Lebih daripada yang laris. Contohnya? contoh CHR 100%. 100%. Orang beli hybrid. Beli hybrid. Apalagi Corolla baru-baru ini Cross. ada versi upgrade-nya ya. Betul. Corolla Cross itu kalau nggak salah aku sekitar 92% belinya hybrid. Hybrid. Itu juga salah satu yang dicari orang sekarang ya. Betul Corolla sekali. Cross Makanya hybrid. jadi memang ya itu tadi balik lagi. Pada saat konsumennya ready itu yang akan terjadi. Menarik. Nah kalau bicara soal elektrifikasi, Toyota itu kan bisa dibilang pabrikan yang paling awal untuk menawarkan produk berelektrifikasi Yes. di Indonesia. Boleh lah bilang begitu. Ya bisa dibilang begitu ya. Boleh lah. Nah dari timeline sepanjang itu, Mm-mm. udah ada milestone apa untuk di pasar Indonesia? Oke, khususnya di kalau elektrifikasi? misalkan gini gampang ya. Kita pertama kali memasarkan produk elektrifikasi itu tahun 2009 baru satu model. Rayas. Baru satu model Prius doang. Nah sekarang kita sudah punya kurang lebih 10 model. Bahkan ada beberapa model yang memang bahkan kita siapin di Indonesia dengan keadaan terbatas. Kita ambil contoh. Kita juga nyiapin mobil untuk pemerintahan. Kendaraan menteri juga hybrid. Ya, gitu. ya. Jadi cukup banyak pada dasarnya at this point. Tapi ya balik lagi tadi Om Wahyu. Kita bisa mungkin itu jadi pilihan. Karena kalau nggak dijadiin pilihan, ya orang tidak bisa memilih. Tidak bisa membeli dan tidak bisa tahu dan merasakan manfaatnya Betul. sama berkontribusi untuk ke lingkungan yang lebih Betul. bersih lagi. Karena gini, apakah orang yang tidak punya mobil artinya tidak berkontribusi kan enggak? Enggak juga. Apakah orang yang tidak pakai motor artinya tidak berkontribusi kan jawabannya enggak sebenarnya. Semua orang punya kesempatan kontribusi. Tapi bicara soal milestone, kayaknya tahun ini siap ada milestone baru lagi nih di elektrifikasi. Tahun ini harapan kita sebenarnya ya thank you teman-teman pelaku industri lain juga sudah mulai masuk. Artinya apa? Kesempatan untuk konsumen memilih jadi lebih besar sebenarnya. Dan harapan kita juga ya tahun ini kita bisa perluas lagi lah pilihan elektrifikasinya. Apalagi belum lama ini kan juga sempat ada yang dipamerin tuh, diperkenalkan. Yang di mana tuh? Yang di bulan April lalu di IMS.
bulan April lalu. Masih konsep? Oh, mobil konsep. Masih konsep. Yes, betul. Mobil konsep. Ada bocorannya nggak tahun ini atau kapan? Belum, itu masih bisa. konsep kok. Asli Masih masih konsep. konsep. Masih sangat konsep. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya yang entah kapan. Nah line up-nya kan itu juga termasuk yang paling banyak pilihannya untuk di pasar Indonesia. Ya. Bisa diceritain nggak apa aja kendaraan elektrifikasi dari Toyota yang sekarang bisa dipilih oleh konsumen Indonesia? Oke, kalau di Toyota mungkin yang paling gampang dicari sekarang kita sudah punya ada Corolla Cross, ada CHR, Camry ada, Corolla ada, apalagi ya? Camry, Corolla ada, Prius pun ada. Prius? Sebenarnya kita punya plug-in hybrid Prius, walaupun memang saat ini belum kita pasarkan secara masif ya, karena memang balik lagi ke masalah infrastruktur. Oke. Di Lexus pun pilihannya banyak, bahkan salah satu pilihan yang paling lengkap itu ada di UX. UX itu kita siapin konvensionalnya, kita siapin hybridnya, kita siapin full EV-nya. Oh iya ada full EV-nya Betul sekali. UX 300i ya? Yes, betul sekali. Kebetulan waktu itu pernah coba juga. Dan sisanya di Lexus itu masih ada kalau nggak salah kan masih ada yang ES hybrid. Yang baru kan juga ada NX ya? ada NX hybridnya hybrid, juga. betul. Berarti siap-siap line up elektrifikasi Toyota bakal nambah lagi. Karena teasernya Amin. udah ada. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Untuk target atau visi ke depannya untuk Toyota terkait teknologi elektrifikasi di Indonesia gimana Mas? Visinya pada dasarnya adalah semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi kepada lingkungan. Artinya ya nomor satu kita jangan lupa beli mobil, beli motor, naik kendaraan umum dan lain-lain ujung satunya adalah transportasi. Jadi sebisa mungkin mau orang beli mobil, mau orang butuh motor, mau orang akhirnya naik publik transportasi publik, yang paling penting adalah sebisa mungkin tetap alat transportasinya terpenuhi. Yang kedua adalah sebisa mungkin elektrifikasi ini pun bisa jadi pilihan di semua level nantinya ke depannya. Jadi harapannya nanti semua orang punya kesempatan, semua segmen punya kesempatan untuk berkontribusi kepada lingkungan. Jadi bisa semakin luas konsumen yang bisa Yes. menikmatin teknologi hybrid atau Betul. elektrifikasi ya. Betul, elektrifikasi. Spesifiknya. Jadi kalau mau dibilang harapannya ke depannya nih ya teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di manapun di Indonesia, ke depannya ya punya pilihan pada dasarnya. Nah, kalau untuk Mas Dimas sendiri nih, secara personal ya, betul? Ya, Dari semua line up elektrifikasi Toyota yang ada sekarang, favorit Mas Dimas yang mana? favorit kebetulan karena aku pengguna sebenarnya. Oh udah punya juga. Kebetulan aku pengguna kendaraan hybrid. Jadi pada dasarnya kalau misalkan mau dibilang favorit, aku pasti memfavoritkan mobilku sendiri. Tapi pada dasarnya begini, karena aku sudah Pakainya apa tuh? Apa tuh? Yang Aku dipakai pakai apa? CSR. Oh CSR hybrid. Ya, aku pakai CSR hybrid. Tapi poinnya gini sebenarnya, kalau misalkan kita mau favorit, yang paling kerasa banget itu adalah semenjak aku menggunakan kendaraan elektrifikasi, habitku berubah. Habitku berubah. Habit berkendara. Habit berkendaranya berubah. Keinginan untuk misalkan lebih irit lagi jadi muncul. Karena apa? Oh, mobilku ngurangin emisi nih. Kalau bisa dikurangin lagi lebih baik lagi. Tapi habit itu berubah dan kebanggaan itu muncul sebenarnya. Kebanggaannya oke. bukan karena mobil teknologinya, tapi kebanggaannya justru, oh aku salah satu yang supportnya besar nih Oh, oke. sebenarnya. Jadi bukan cuma dari mungkin dari Betul. sisi keramahan lingkungan, tapi ada sisi emosional yang Ada sisi muncul, emosional ya? sebenarnya yang nanti harapannya ke depannya yaitu hampir semuanya itu bisa mensupport itu. Karena kita ambil contoh sebenarnya gini Om Wahyu, yang menarik nih ya. Apakah artinya teman-teman yang beli mobil non elektrifikasi tidak mensupport? Kan jawabannya enggak. Coba deh. Apalagi tahun ini kan kita sudah masuk ke era baru ya, Euro 4. Semua mobil yang dijual di Indonesia harus Euro 4. Artinya sebenarnya teman-teman itu juga support. Sebenarnya. Nah, tapi Jadi walaupun nggak ada elektrifikasinya, betul. kendaraannya juga udah ramah lingkungan ya. Betul sekali Om Wahyu. Nah itu yang sebenarnya harapannya ke depannya semua orang, teman-teman pengguna itu tidak hanya menggunakan sebagai alat transportasi, tapi lebih jauh lagi adalah bagaimana tanpa disadari sebenarnya siapapun yang sekarang mau beli kendaraan, baik mobil, baik motor dan lain-lainnya sebenarnya secara nggak langsung ikut berkontribusi kok. Nah terakhir nih sebelum kita tutup. Sekarang udah mulai rame nih di Indonesia Autovaganza. Pesan untuk para pengunjung Indonesia Autovaganza soal kendaraan elektrifikasi
Toyota. Oke, pada dasarnya gini, yang pertama mungkin terima kasih banyak yang menggunakan kendaraan elektrifikasi sekarang ke depan, dan harapannya ke depannya akan lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting itu pada dasarnya semua teman-teman yang ada di Autopaganza hari ini, ya pada dasarnya kita harus sadar bahwa kita semua berkontribusi pada dasarnya. Jadi terima kasih buat semua pengunjung hari ini. Terima kasih yang lihat mobil, yang nyoba mobil dan lain-lain. Kita semua berkontribusi secara tidak langsung. Jadi harapannya ke depannya ya kontribusi itu makin besar, impact dari pengurangan emisinya pun makin besar. Dan kuncinya adalah apa? Ya kita semua kok harus bareng-bareng ngebantu itu. Jadi emang efeknya akan luas sekali ya, bukan hanya untuk kita yang pakai Yes. kendaraan elektrifikasi, tapi juga untuk semua orang sekitar Iya, yang merasakan betul. mungkin nanti udara lebih segar, Bisa jadi. cuacanya Om Ayu. juga lebih enak untuk jalan-jalan. Tapi kalau bisa jangan hujan kegedean, Ya jangan dong, kita repot juga nanti. repot juga benar Om Ayu. Oke, terima kasih Mas Siap, Dimas kalau gitu. Aska untuk kehadirannya di sini. Selamat menikmati Thank you, Indonesia Om Autopaganza Wahyu. setelah ini. Makasih